Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil kesempatan yang indah ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Saudara, di sini penulis menggambarkan Yesus Kristus dengan peran yang sangat penting sebagai imam besar yang agung. Nah, keimaman Yesus ini jauh lebih tinggi dan berbeda dari imam-imam yang ada di Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, tugas seorang imam adalah mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. Mereka harus mempersembahkan korban untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ritualnya rumit, saudara. Mereka harus menyembelih hewan seperti domba atau lembu, lalu mencurahkan darahnya sebagai simbol pengampunan. Imam besar saat itu bahkan harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, untuk dosanya sendiri. Baru setelah itu untuk dosa umat. Ritual ini harus diulang-ulang setiap hari. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, Bapak Saudara, semuanya berubah. Yesus menjalani peran sebagai penebus dosa manusia. Saat Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib, Yesus tidak perlu lagi mengulanginya. Yesus hanya melakukannya satu kali untuk selamanya. Kematiannya dan darahnya yang tercurah di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna dan final. Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat 27 tadi yang berbunyi, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini bukti kesempurnaan pengorbanan Yesus. Nah, saudara, sebagai umat perjanjian baru, kita harus sangat bersyukur saat kita ingin mendekat kepada Tuhan. Kita tidak lagi direpotkan dengan ritual yang rumit. Kita tidak perlu lagi melihat darah hewan yang ditumpahkan, karena Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Dia adalah anak domba Allah yang tanpa cacat, yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan kita. Saudara, melihat perbedaan yang luar biasa ini, kita seharusnya memiliki semangat yang lebih besar dalam beribadah daripada umat di Perjanjian Lama. Kita sudah dibebaskan dari segala kerumitan dan gambaran mengerikan dari penumpahan darah. Oleh karena itu, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh dan lebih serius. Ini yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Mari kita bertekad menjadi orang Kristen yang beribadah dengan semangat dan kesungguhan hati yang lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.